ya. Ya kalau kita ingin melakukan ukuran ya, mau ukurannya keuangan atau juga ukuran non keuangan ya, artinya kombinasi ukuran. Nah, di sini para manajer menghadapi problem di sini ya. Apalagi pegawai ya kan, penuh tekanan. Manajer juga penuh tekanan terkait dengan uh, apa ya, dalam dalam jangka panjang. Nah, ya pasti gitu ya. Kalau kita sebagai tenaga marketing lah gitu kan, pasti selalu dibebankan targetnya meningkat gitu kan. Kalau dikatakan targetnya turun, maka enak gitu kan. Tapi kalau mengalami target terus meningkat hari ini, nah tahun ini harus jual 10 mobil gitu kan. Mobilnya merek bukan terkenal misalnya kan, merek yang sulit dijual, targetnya harus terjual 10. Wah, itu kan tekanan gitu ya. Nah, itu dikatakan myopia problem. Nah, jadi di sini apakah semata-mata ukuran itu hanya ukuran target penjualan gitu ya, atau ada ukuran yang lain? Nah, jadi di sini inilah topik kita yang kita bahas itu ya, yang namanya remedies to the myopia problem. Jadi selama ini ukuran keuangan itu financial measure. Nah, ini dianggap sebagai ukuran kinerja yang dianggap ini ya terlalu menghantui, ya menghantui, terutama dampaknya kepada motivasi para pihak manajemen, ya. Di mana ukuran keuangan di sini merupakan menciptakan suatu tekanan, ya great pressure untuk jangka pendek, terutama potensi kinerja di masa yang akan datang, ya. Nah, ini dikatakan dengan myopia problem. Maka untuk mengatasi myopia tersebut gitu ya, maka setidaknya biar supaya tekanannya kurang, maka targetnya harus dikurangi gitu ya. Kalau dia targetnya dikurangi berarti profitnya turun dikit gitu ya. Nah, maka untuk mengurangi hal tersebut gitu ya, ya secara menyeluruh mau tidak mau ya targetnya diturunkan. Nah, sehingga dalam jangka panjang ini merupakan suatu ukuran indikator, ya ukuran indikator yang penting. Nah, selain dari ukurannya annual profit, ukuran apa lagi yang lain? Ya, ukuran lain adalah pangsa pasar, ya, atau disebut dengan market share, atau juga disebut dengan technical breakthrough. Ya, jadi ukuran teknis. Nah, jadi kalau ketiga ukuran ini dipakai, ya mungkin dapat mengurangi tekanan. Orang bisa berprestasi di sisi annual profit, ya, tetapi belum tentu sukses di market share, gitu ya. Atau juga belum tentu sukses di secara teknis, gitu ya. Nah, jadi tiga ukuran ini, inilah yang dikatakan memiliki gejala pengaruh kepada yang namanya pembentuk myopia pada performan orang, gitu ya. Maka kira-kira ukuran mana yang dianggap lebih ukuran subjektif, gitu ya. Nah, jadi di sini ukuran subjektif itu pasti ada. Ya, untuk itu untuk mengukur ukuran tersebut gitu ya, maka dilakukanlah evaluasi ya. Maka untuk evaluasi tersebut gitu ya, berkaitan terutama target jangka pendek setidaknya dibuatlah yang lebih mudah untuk dicapai gitu ya. Artinya target yang logis. Semakin logis, semakin realistis gitu ya. Dengan target yang realistis maka capaiannya bisa gitu ya, sehingga myopianya turun. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu bisa mau nulis gitu kan, faktor-faktor yang mempengaruhi myopia pada penjualan produk X gitu ya. Nah, ini bisa diapakan ya? Bisa dibuat tulisan. Saya kira ini jurnal-jurnal tesis juga udah banyak ya yang menulis hal ini gitu ya. Jadi dampaknya kemana? Ke motivasi ya, dan juga dampaknya ke jangka panjang. Nah, kira-kira demikian. Ya. Maka ya dalam hal ini dilakukanlah review. Reviewnya adalah review dari sisi beban operasi ya. Sejauh mana penciptaan beban operasi? Yang kedua, beban apa ya? Beban yang dalam hal ini yang disebut dengan developmental expense. Nah, jadi
terkait dengan hal ini gitu ya, itu akan menghasilkan yang namanya financial risk control dan juga non financial risk control. Nah, jadi myopia tersebut ya karena adanya hal inilah ya penyebabnya. Dan tindakan ukuran yang lebih lanjut yang dianggap sebagai ukuran yang linear lah ya, artinya selaras, yaitu ukuran yang dikatakan dengan measurement congruence. Ya, congruence di sini terkait dengan ukuran jangka pendek ya, ukuran jangka pendek yang dikorelasikan dengan ukuran keuangan, yaitu ukuran profit tadi, gitu kan, atau ukuran laba akuntansi, gitu, atau juga pendapatan secara ekonomi, gitu ya. Maka diperlukanlah yang namanya insentif, gitu ya, insentif. Dan kalau kira-kira insentif itu pasti ada pengaruhnya ya, baik itu jangka pendek maupun juga jangka panjang. Maka ukurannya tersebut, ukuran insentif tersebutlah yang bisa dikatakan punya pengaruh secara langsung. Ya, jadi yang pengaruhnya secara langsung adalah menciptakan yang namanya shareholder value. Ya. Jadi shareholder value di sini lahir karena adanya kesulitan penilaian. Jadi ukuran tersebut yang terkait dengan orientasi cash flow perusahaan di masa yang akan datang, ya. Nah, di sini disebabkan oleh banyak faktor tadi, gitu ya. Jadi di sini ukurannya adalah bisa ukuran cash flow dan juga ukuran cost. Nah, sudut pandang yang mana mau dipakai? Apakah kita ukurannya cash flow? Tapi biasanya selalu ukuran cash flow, gitu kan. Kalau nggak ada pemasukan, buat apa kita bisa mengurangi biaya? Sementara pemasukan ya transfer cash belum ada, gitu kan. Semuanya sudah diefisienkan, tetapi cash flow-nya belum ada, masih kurang, ya. Nah, jadi ukurannya dua hal itu. Jadi dianggap kalau kita berorientasi pada ukurannya cost, gitu ya. Nah, di sini bisa berupa apa ya? Pengurangan dari transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang basisnya, kira-kira demikian. Dan kemudian juga untuk mengurangi myopia tersebut, gitu ya, itu dilakukan dengan upaya ini ya, meningkatkan profit akuntansi. Nah, jadi upaya meningkatkan profit akuntansi banyak cara. Di antaranya adalah ini ya, melakukan pengurangan beban penyusutan. Nah, kalau dia pengurangan beban penyusutan, maka inilah yang memotivasi misalnya perusahaan itu nggak mau beli fixed asset, gitu ya, karena dengan membeli fixed asset tersebut, gitu ya, maka akan lahir depresiasi, ya, beban depresiasi atau depreciation expense. Nah, kalau sudah ada depreciation expense, maka profit yang namanya gross profit berkurang. Ya, kalau sudah gross profitnya berkurang, maka net income-nya berkurang. Ya, maka langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengurangi aset-aset yang tidak penting. Maka lahirlah yang namanya rent gitu ya, atau juga leasing gitu ya. Jadi semuanya serba sewa, semuanya serba rent, sehingga yang namanya depreciable itu tidak ada, sehingga laba akan meningkat. Nah, itu kira-kira yang dilakukan dengan improvisasi laba akuntansi ya ukurannya. Nah, jadi dengan cara adjust depreciable fixed asset. Yang berikutnya berupa adalah kapitalisasi pengeluaran. Nah, jadi seluruh pengeluaran dikapitalisasi dan dikaitkan semuanya ke investasi. Jadi jangan dibebankan. Ya, jadi kalau udah jangan dibebankan, maka labanya besar. Nah, jadi dihubungkan semuanya kepada investasi jangka panjang. Nah, kalau berhubungannya dengan investasi jangka panjang, maka dampaknya kepada IRR, ya, internal rate of return. IRR-nya makin kecil kan kalau seandainya kapitalisasi pengeluaran dibebankan pada investasi. IRR-nya makin kecil. Nah, itu. Kemudian juga apa ya, pengakuan atas berupa profit yang terlalu cepat diakui. Nah, jadi cepat serba diakui ya, maka semuanya udah dianggap profit ya, maka otomatis laba meningkat gitu ya. Nah, ini improve accounting profit measure tindakannya ya.
Tindakan yang lainnya berupa ya apa ya, mengurangi biaya modal atau cost of equity dari yang namanya laporan keuangan gitu ya. Jadi biaya modal itu lalu dikurangi ya. Dan juga put list ya. Put list di sini artinya semuanya serba leasing. Ya, jadi bukan beli aset ya. Kalau dia beli aset akan menimbulkan yang namanya capital expenditure. Tapi kalau sewa tidak akan ada ya. Dan kalau seringnya kita melakukan lease gitu ya, maka pengaruhnya kepada balance sheet. Nah, ini. Ya, kemudian dalam pengembangan apa ya, terkait dengan masalah biaya gitu ya. Nah, di sini dikontrol sepenuhnya ya. Jadi ada kepentingan untuk itu. Dan ukuran pemicu yang lainnya adalah ukurannya adalah pemicu dari sisi kinerja keuangan di masa yang akan datang ya. Nah, bicara ukuran kinerja keuangan di masa yang akan datang, maka di sini menggunakan ukuran non keuangan. Nah, ukuran non keuangan kira-kira dengan salah satunya dengan bentuk yang namanya balance scorecard gitu ya. Jadi balance scorecard itu diciptakan oleh atau ditemukan oleh yang namanya Norton Kaplan ya. Jadi balance scorecard itu kan cara mengukur, baik itu mengukurnya secara keuangan atau juga secara non keuangan. Ya, jadi menggunakan ukuran keuangan ya dihasilkan dari beberapa indikator-indikator keuangan. Sedangkan indikator non keuangan diukur dari customer satisfaction, ya internal proses, atau juga inovasi perusahaan, atau juga improvisasi aktivitas. Nah, itu yang bukan kinerja keuangan, gitu ya. Nah, jadi balance scorecard itu ya, suatu cara tindakan gitu ya untuk mengurangi ukuran myopia tersebut. Jadi measure asset driver of future financial performance. Nah, jadi untuk kalau kita mau melihat dengan perspektif balance scorecard di sini, maka perspektifnya harus di 4 dimensi. Dimensi uang, ya dimensi keuangan, atau perspektif keuangan, atau perspektif pelanggan, atau perspektif proses bisnis, atau juga proses learning and growth gitu ya. Nah, jadi kalau udah dianggap kinerja dalam sudut, apalagi penilaian kinerja BUMN itu ada targetnya, ada standarnya gitu ya. Jadi ukuran itu dikatakan dengan ukuran financial perspektif ya. Kalau menilai BUMD, menilai BUMN gitu ya. Nah, itu ada ukuran sendiri gitu ya. Nah, ukuran sendiri itu ada standarnya gitu ya. Jadi sudut standar itu dikatakan dengan standar financial perspektif. Begitu juga proses bisnis gitu ya. Jadi proses bisnis ini terkait dengan proses penciptaan nilai. Nah, jadi apa nilai yang bisa diciptakan? Nilai lebihnya. Nah, kalau ada nilai lebih maka bobot skornya ada, gitu kan? Kalau bobot skornya ada berarti dianggap baik, gitu ya. Selain itu learning and growth, gitu ya. Ya learning and growth, terus belajar dan terus tumbuh. Ya, untuk belajar dan juga terus tumbuh harus ada inovasi, harus ada harus ada perubahan dan harus ada improvisasi, ya. Sedangkan dari sudut pandang customer perspektif ya adalah dari sudut pandang keinginan pelanggan, semuanya dipenuhi keinginan pelanggan tersebut. Nah, ini caranya agar balance scorecard itu punya bobot skor yang bagus ya. Karena yang namanya balance scorecard itu adalah menaruh nilai pada skor yang dituangkan pada kartu nilai ya, disebut dengan scorecard. Maka dikatakan balance scorecard, keseimbangan antara perspektif uang dengan perspektif non keuangan. Nah, jadi dengan kata lain, balance scorecard itulah alatnya untuk menyembuhkan myopia tadi, ya, untuk menyembuhkan rabun gitu ya. Kalau udah semuanya ukurannya keuangan, maka pening gitu ya. Pening artinya menjadi pusing pegawai ya, karena semuanya udah ukuran uang. Ya kalau ukurannya profit atau juga uang, maka perlunya ukuran lain. Nah kalau ada ukuran lain kan sehingga bebannya berkurang. Ya, kira-kira demikian. Nah jadi balance scorecard di sini adalah tell the story ya. Jadi suatu kisah yang nantinya akan
posting gitu ya, atau juga dijabarkan ya dalam strategi setiap insan manajer ya. Dan setiap ukuran di sini adalah ukurannya nilai rantai nilai ya, yang disebabkan dari hubungan penyebab sebab akibat. Dan ukurannya itu berdasarkan pada peristiwa yang terjadi pada organisasi. Dan ukurannya tersebut diukur dengan ukuran keuangan dan ukuran pelanggan atau ukuran kinerja ya, berupa kinerja nilai pelanggan, kinerja proses internal, proses pembelajaran, dan proses pertumbuhan. Nah, kenapa perusahaan itu butuh balance scorecard, BSC? Nah, perusahaan butuh balance scorecard karena ya nggak semuanya itu bisa dilihat. Itu alasannya. Kalau udah semuanya bisa dilihat, nggak perlu ukuran lain. Ada yang nggak terlihat. Misalnya apa? Kalau perusahaan itu apa ya, dalam hal ini menciptakan laba, tapi macam robot, gitu ya. Ya untuk apa, gitu kan? Ya harus sifatnya fleksibel, gitu ya. Jadi ada tarik ulur, ya, atau juga tepuk selero, gitu ya, atau juga bahasa Jawanya apa ya? Ya harus ini ya, harus fleksibel lah ya. Nah, ini. Jadi balance scorecard, why do company need BSG ya? Karena itu tadi ada ukuran yang tidak lihat, ada yang terlihat. Nah, untuk yang tidak dapat dilihat ini, aset yang tidak dapat dilihat itu misalnya goodwill, atau juga misalnya nilai pasar ya, market share. Nah, jadi makin tinggi market share ya bernilai kan. Atau juga makin besar aset makin bagus, makin besar profitnya juga makin bagus. Ada ukuran lain, ukuran market share tadi. Nah, ini yang dikatakan dengan perlunya kita mengukur dengan balance scorecard ya. Jadi balance scorecard itu dengan kata lain di era pada saat ini makin besar proporsinya ya. Jadi kita menilai sesuatu yang nggak bisa dinilai itu ada. Ya makin besar penilaiannya. Itulah yang diadopsi dalam balance scorecard standar ya. Sedangkan untuk intangible makin mengecil ya. Ya semakin mengecil. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi, silakan. Yang Prof izin bertanya, Ya, Prof. silakan. Ya, saya ingin bertanya, apa keterkaitan antara balance scorecard dengan strategic map? Apakah itu dalam satu bagian yang sama atau itu berbeda atau saling mendukung gitu, Prof? Mohon penjelasannya. Ya, tentu saja di sini balance scorecard itu adalah ukuran ukuran penilaian skor ya, kinerja, supaya tidak bisa mengukur hanya sifatnya keuangan saja gitu kan. Artinya apa? Ada perspektif lain yang bisa diukur gitu kan. Itu tadi perspektif pelanggan, perspektif pertumbuhan gitu kan, perspektif pembelajaran gitu kan, perspektif keuangan gitu ya. Itu intangible semuanya. Ya bagaimana kita bisa ngukur orang puas gitu kan? Ya kalau nggak disurvei, ya kalau disurvei itu pun belum tentu kan dia jawab jujur atau enggak. Nah, tentu saja di sini balance scorecard itu adalah alat ukuran kinerja. Nah, jadi bicara dengan apa ya, dokumen dokumen perencanaan strategis perusahaan ya, maka balance scorecard itu adalah alat menilai ya apakah yang tertuang atau yang dicapai dalam dokumen perencanaan yang tertuang pada apa ya rencana bisnis tersebut dari perspektif multinya bagaimana. Nah, jadi di sini balance scorecard itu adalah alat evaluasinya, alat ukurnya ya. Sehingga nggak semata-mata ukurannya adalah ukuran keuangan. Nah, itu hubungannya. Jadi dengan kata lain, balance scorecard itu pada fase evaluasi ya. Ya, pada fungsi-fungsi manajemen. Jadi bukan pada fungsi perencanaan gitu ya. Jadi pada fungsi evaluasi. Jadi beda ya dokumen rencana strategi ya kan dengan balance scorecard itu ya. Jadi beda fase fungsi manajemen. Nah, itu. Baik, berikutnya kita lihat ya. Kalau tadi katanya pentingnya menilai yang sifatnya intangible dari suatu aset gitu ya, maka
nilai apa yang bisa diciptakan dari yang nggak bisa terlihat. Nah, ya. Untuk itu nilai yang bisa diciptakan adalah itu tadi, servis kualitas. Ya, semakin berkualitas servis gitu kan, maka makin suka orang. Makin bagus servisnya, makin suka gitu kan. Ya, kenapa Toyota bisa apa kan? Bisa unggul. Padahal mobilnya biasa-biasa aja, gitu kan? Kenapa? Ya, disebabkan karena layanannya, gitu kan? Coba bandingkan antara yang Toyota dengan non Toyota. Kira-kira mana layanan yang bagus? Ya kan? Kalau kita lebih suka datang ke, misalkan lah ya, kita sebut aja barangnya Auto 2000, gitu kan? Bagus nggak layanannya di sana? Ya bagus, gitu kan? Ditanya detailnya. Pada saat datang, gitu kan? Itu disajikan teh, gitu kan? Kopi, makan siang dapat. Ya kan? Kemudian habis servis ditanya lagi 5 hari kemudian, Pak ada masalah nggak? Gitu kan? Nah itu menunjukkan level service quality-nya nggak bisa di apa kan? Hanya bisa dirasakan orang lain gitu ya dari layanan yang diberikan. Gitu ya. Nah sehingga itulah nilai yang disebut dengan intangible tadi gitu ya. Jadi intangible itu do not have impact, direct impact gitu ya. Jadi tidak ada dampaknya secara langsung terhadap keuangan, tapi orang puas gitu ya. Ya service quality. Sehingga kalau service quality bagus maka customer confident ya, yakin orang beli produknya. Kemudian kalau yakin produknya bukan hanya itu aja, berulang terus belinya, customer retention. Kalau sudah berulang ya pasti labanya berkesinambungan, going concern-nya ya, makin apa terus laba ya, makin terjamin. Dampaknya ke sini ya. Sehingga inilah yang dikatakan dengan creating value from the intangible asset. Jadi semuanya itu bisa tercipta karena apa? Ya karena ada training, ya karena ada teknologi. Dua hal ini. Nah, jadi dua hal inilah yang menciptakan nilai dengan kata lainnya. Nah ini juga bisa dijadikan model ya skripsi, tesis ya, Bapak Ibu ya. Kalau mau ambil tesisnya adalah pengukuran kinerja gitu kan, ya data primer gitu ya, penerapan balance scorecard ini salah satu dimensi dari balance scorecard ya. Karena service quality tadi adalah perspektif customer katanya. Nah ini bisa dijadikan judul ya. Banyak sekali nih judul yang bisa diambil. Ya mungkin ada yang diskusi silakan. Oke ya. Nah, untuk itu, untuk mengevaluasi balance scorecard ini, apa yang dilakukan? Ya, kita evaluasinya karena tadi semua ukurannya udah dibobotkan ya dengan 4 perspektif. Maka untuk mengukur bobot perspektif tadi, ya maka akan apa gitu ya? Akan berdampak terhadap employee, pegawai. Jadi ada tarik menarik, trade off. Tarik menarik ya sehingga memunculkan produktivitas gitu ya. Produktivitas. Sisi lain dampak jangka panjangnya adalah kepada profit, revenue tadi kan jangka panjangnya. Di sini Pak Ibu. Nah, jadi tarik menarik itulah menciptakan force employees. Artinya giatnya pegawai. Ya, jadi giatnya pegawai itu karena apa? Ya disebabkan karena apa tadi ya? Uh, ada yang dinilai, semua yang dibuat dinilai ya dengan BST approach gitu ya. Jadi forcing employees to work more overtime ya, selalu makin meningkat ya kinerja pegawai ya dengan adanya evaluasi. Jadi bukan semata-mata keuangan saja ya yang intangible juga gitu ya. Atau juga bank gitu kan. Ya bank itu apa ya sangat rentan sekali ya. Kalau kita misalkan tidak apa ya kurang attitude terhadap customer ya terhadap nasabah itu kan dampaknya orang bisa narik dana gitu kan atau bisa mengisi layanannya kurang bagus dan sebagainya ya. Apalagi kalau udah tersinggung gitu ya yang punya dana besar ya, bisa tarik dananya. Nah, jadi dalam hal ini jangka panjang ya perlunya ya perspektif balance scorecard tadi ya.
Jadi perspektif balance scorecard diterapkan ya, sehingga multidimensi lah yang namanya pengukuran kinerja itu. Jadi nggak hanya semata-mata pada target penjualan, target laba dan sebagainya ya, tetapi juga dimensi yang lain. Ini. Dan bisa juga balance BSC performance ini yang didapatkan dari bobot skor performance ini ke insentif gitu ya. Jangka pendek dan juga jangka panjang. Kompensasi ya kepada manajer dengan pendekatan balance scorecard. Jadi dengan pendekatan balance scorecard itu menciptakan secara menyeluruh tujuan organisasi ya dibanding dibanding kepuasan di level departemen. Jadi keterkaitan tersebut secara eksplisit berimplikasi pada yang namanya pertimbangan, sehingga banyak pertimbangan dan pertimbangan di sini terakumulasi dari tahun ke tahun. Kemudian balance scorecard ini implikasi lainnya adalah bottom line measure, artinya ukuran yang mengakar. Jadi ukuran yang mengakar di sini berkaitan dengan masalah otonomi, di mana seorang manajer itu dapat mencapai ukuran keuangan yang dihasilkan karena ada keluasan padanya. Ya, jadi manajer greater otonomi. Nah, jadi apabila diberikan keleluasaan, gitu kan, maka kamu boleh buat apa saja. Yang penting apa? Yang penting banyak orang bisa dana ditarik, ya bisa dana ditabung atau juga bisa banyak kredit diluncurkan, gitu ya. Maka dalam hal ini tergantung pada manajer greater otonomi. Jadi manajer bisa mencapai hal itu dan juga mencapai hasil keuangan ya apabila adanya kombinasi antara input dan juga output secara bersamaan. Nah ini. Jadi ukurannya adalah ukuran yang mengakar ke bawah kepada subdivisi malah. Ya, kemudian juga ukuran keranjang basket. Nah, jadi ukuran keranjang basket di sini atau basket of measure itu adalah ukuran roadmap ya, capaian dari roadmap, capaian dari peta panduan ya. Di mana seorang manajer itu bisa mencapainya karena dalam suatu organisasi itu turun ya dari atas ke bawah dan setiap orang tadi bisa berkontribusi secara menyeluruh. Kemudian juga akan tetapi gitu ya, memang kompleks kalau untuk mencapai hal itu gitu ya. Artinya kompleksitinya sangat tinggi. Karena apa? Kompleksitasnya tinggi. Karena cara mengukurnya sampai ke bawah, mulai dari mengidentifikasi, mengembangkan, menyeting dan juga mengkaitkan sampai pada menghindari sesuatu yang memang ingin dihindari, ya, maka sangat kompleks sekali ya, kompleksitasnya tinggi memang untuk implementasi balance scorecard. Ya, kenapa implementasi balance scorecard itu sulit? Karena multidimensi, multi perspektif ya kan, multi multi sudut pandang. Nah ini. Nah itulah ya yang terkait dengan namanya myopia tadi ya, pendekatan remedies to the myopia problem ya. Untuk jadi kesimpulannya, kalau kita mau mengurangi rabun lah ya, nanar ya, pusing ya terhadap target-target kinerja keuangan, ada solusinya gitu ya. Ada solusinya. Solusinya apa? Ya solusinya ya, perspektif intangible harus dipertimbangkan, bukan hanya perspektif tangible. Jadi perspektif intangible itulah diperlukannya yang namanya ukuran balance scorecard. Jadi orang yang dalam hal ini sulit mencapai ya di sisi lain dia ada yang nilai lebihnya kan. Ya, nilai lebihnya ada gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan topik kita pertemuan kali ini ya. Nah, itu Bapak Ibu. Silakan ada yang mau kita diskusikan? Prof, izin bertanya kembali, Prof. Ya, baik.
Mengenai tadi gambar yang apa tadi Kaplan tadi training information itu apa balance scorecard itu Prof. Nah, yang ini betul Prof. Itu kan tadi Prof bilang kan kok ada komponen yang penting, dua komponen ini ada training dan information technology dalam proses balance scorecard ini. Nah, kalau kita lihat di era yang sekarang ini teknologi sudah semakin maju begitu Prof. Kemudian tenaga kerja kan kita sudah banyak berkurang dengan adanya teknologi ini. Nah, apakah ada kemungkinan ke depan bahwa teori dari Kaplan ini, training ini sudah tidak tidak memegang peranan penting lagi begitu, Prof? Apakah ada kemungkinan seperti itu atau memang training ini memang harus ada untuk mencapai service quality dan sampai akhirnya revenue ini tercapai begitu? Melihat fenomena yang ada saat ini, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau saya menjawabnya tentu saja berdasarkan pada hasil survei ya, hasil riset lah ya. Jadi dalam telaah beberapa literatur ya dari publikasi di luar negeri ya, di internasional, di jurnal internasional ya, bahwasanya belum ada satupun riset yang menunjukkan teori Kaplan teori balance scorecard ini tidak relevan lagi. Ya, malah di masa yang akan datang ya tetap, karena training dan juga information teknologi ini kan bagian dari perspektif apa ya, perspektif Kaplan gitu ya, yaitu perspektif learning and growth bisa, atau juga perspektif bisnis proses kan gitu ya. Nah, belum ada satupun bukti empiris yang menunjukkan bahwasanya tidak relevan lagi yang namanya perspektif balance scorecard tersebut. Jadi udah rigor ya, artinya sudah mengakar ya, sudah dapat diterima dengan umum ya, bahwasanya perspektif balance scorecard itu memang diperlukan. Baik itu apa ya, disebabkan oleh perkembangan teknologi atau tidak ya. Ya karena kalau kita lihat model dalam apalah dalam literaturnya Romney and Steinbach gitu ya, atau juga Wilkinson, itu dikatakan bahwasanya teknologi informasi itu bisa menyebabkan berubahnya strategi gitu ya, dan juga bisa merubahnya culture. Nah, jadi teknologi informasi hanya bisa merubah culture dan bisa merubah budaya ya, kebiasaan. Nah, jadi hanya itu, budaya dan kebiasaan. Sementara hasil outcome ya tidak bisa. Ya, jadi hasil outcome itu banyak variabel yang menentukan. Jadi dengan kata lain, training and juga information technology yang merupakan perspektif dari balance scorecard tetap relevan ya, dan juga didukung oleh fakta-fakta empiris ya dari tulisan-tulisan yang belum ada yang menyatakan perspektif balance scorecard itu tidak diperlukan, malah makin berkembang lagi gitu ya. Nah, dimensinya terus dikembangkan orang ya. Nah itu, terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita, dan selanjutkan minggu depan ya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan.